Oke, selamat malam dan selamat sahabat semuanya. Jadi, sahabat hari ini kita mau belajar tentang pengalaman Petrus dalam mengikut Yesus, dan pengalamannya yang kita mau pelajari ini adalah pengalaman Petrus yang mula-mula. Ya, bagaimana sih awalnya dia ikut Tuhan Yesus kayak gitu. Dan pengalaman Petrus ini harus kita pelajari yang membuat kita boleh melihat diri kita sama nggak kayak Petrus saat mengikuti Yesus. Boleh? Itu dia. Ya, kita harus bandingkan. Oke? Karena pada ujungnya, walaupun Peter juga ada pengalaman-pengalaman kegagalan, tetapi dia adalah salah satu murid atau rasul yang berhasil untuk mengabarkan sampai dia rela mati untuk disalib terbalik demi juru selamatnya. Itu dia. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana dia punya pengalaman awal mula-mula Peter supaya kita bisa pelajari dan kita bisa cari ngerti ya. Nah, pertama-tama apakah kita dari mana Peter ini mengenal Yesus? Ada yang tahu dari siapa? Tuh. Oke. Kita baca dulu ya. John 1, 40, 41, 42. Kita kasih Indonesianya juga ya. Sini John 1 ayat 10. Indonesianya belum ada ini. Oke, kita mulai. Yang baca adalah dari, kalau boleh baca yang keras ya, supaya masuk soundnya di sini. Kita mulai dari Aca. Jadi bagaimana Andreas mengenal Yesus? Dari siapa? Dari John. Boleh? Jadi mengenal Yesus ini dari John. Oke? Lalu 4. Oke. Yang pelajaran ini mau menekankan Andreasnya atau siapanya? Peternya. Ya. Dan Peter adalah, Petrusnya adalah siapanya Andreas? Saudaranya. Oke. Jadi Andreas ini dengar perkataan Yohanes, dengar khotbah-khotbahnya John yang membuat akhirnya ikut Yesus, ya. Lalu Yesus begitu memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan artinya." Oke. Ya. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama menemukan Petrus apa? Yesus. Andreas, toh? Lalu jadi kita di sini pelajari bahwa orang yang memang udah kenal menemukan Yesus ya dalam hidupnya, nggak usah ditahan-tahan, pasti mau bilang ke orang dong. Boleh? Dia pasti akan, Aca, aku udah ketemu Mesias loh. Langsung dia, ayo aku bawa ngana ke Tuhan Yesus. Nah, bayangin, itu adalah roh di mana orang yang benar-benar udah menemukan Yesus. Nggak usah dipaksa-paksa untuk ayo ngomong tentang Yesus dong, nggak usah. Malah dia akan bilang sama brothernya, ayo ikut ketemu Tuhan Yesus. Dibawa lagi si Simon ini ke Tuhan Yesus. Boleh? Nah, kita mau baca roh nubuatnya yang punya cerita yang lebih lengkap daripada ini. Jadi ceritanya perkataan Yohanes, berarti Yohanes yang dia bawa kawan gitu. Jadi kan awalnya Yohanes dulu toh yang membuka jalan toh. Lalu yang dengar di situ, yang dengar adalah Andreas. Nah, lalu Andreas ketemu Yesus. Nah, waktu dia udah ketemu Yesus, dia nggak bisa tahan dirinya untuk cerita sama Petrus, ya kan? Langsung dia cerita sama Petrus, lalu dia bawa saudaranya ke Tuhan Yesus. Boleh?
Bisa? Andreas sama Simon Petrus ini siapa yang tua di sini? Enggak ditekankan di sini. Oke, yang paling penting yang paling penting Mama Soisa penekanannya adalah kalau kita udah ketemu Tuhan Yesus, ya, kita nggak akan tahan-tahan orang pe mulut ini untuk nggak mau cerita ke orang, dah. Ya, itu dia. Jadi orang yang emang udah kerasa, aduh kita ketemu Mesias, maunya apa? Ya aku ketemu Mesias, ayo ikut. Ini mantap nih benar-benar Mesias. Waduh itu spiritnya Andreas itu, oke? Oke? Nah kita mau lihat dia punya cerita lebih daripada ayatnya, oke? Oke. Yang baca adalah di Desire of Ages ya, Sami. Andreas ya ini ya. Inggrisnya Andrew ya. Jadi Andreas ini berusaha menyampaikan kebenaran yang melalui hatinya. Oke, jadi waktu dia ketemu juru selamat, Mesias, Kristus, apa yang di dalam hatinya? Kegembiraan yang dia rasakan. Itu dia, oke? Nah, ini bahasanya. Waktu hatinya gembira, oke? Dia coba untuk bagikan kegembiraannya ke orang lain. Itu dia. Jadi kalau orang yang udah ketemu Yesus, dia nggak akan simpan untuk dirinya, dia akan coba share ke orang lain. Itu dia. Oke? Lanjut. Saat pergi mencari saudaranya Simon, dia berseru, kami telah menemukan Mesias. Oke. Jadi bayangin ya, hati yang orang gembira, lalu misalnya ya, Sami ketemu Tuhan Yesus di Kiawa. Waduh, Sami gembira sekali ya. Pas lari masuk lorong, aja kita udah ketemu Mesias aja. Waduh, bayangin dia punya kegembiraannya itu kayak menang harta karun gitu ya, menemukan harta karun gitu. Boleh? Itu dia. Oke? Kegembiraannya benar-benar ini. Waduh, ya. Nah, pertanyaannya, ini semangat mula-mula ketika ketemu kebenaran. Yesus kan kebenaran, toh? Nah, orang punya semangat, apakah sampai sekarang, waktu pertama kali ketemu kebenaran, sama nggak? Semangat banget, kalau bisa, aduh aku mau share ini. Ya kan? Aduh aku mau ngomongin ini kebenaran. Nah, itu dia kan. Aku mau coba, atau kita punya, ya ini lagi. Terus atau enggak gini, ingat kan bahwa ini pekabar Mesias ini kan selalu udah diulang-ulang sama John sebelumnya toh. Nah, waktu bilang Mesias sudah ketemu Mesias nih. Ya, Mesias lagi ngomong Mesias terus apakah rohnya seperti itu? Enggak. Itu dia. Ini roh yang bagus kan? Lalu apa yang jadi ini sekarang ini yang satu mantap dikuasai roh ya toh? Senang banget, dipenuhi semangat dan mau share langsung. Dan bagaimana respon yang menerima kabar udah ketemu Mesias. Oke? Oke. Sami. Simon tidak menunggu tawaran kedua. Oke, jadi Simon apakah gini? Aku pikir-pikir dulu ya. Bilang tawaran kedua ini kita ingat sekali. Kita itu 2011 itu pertama kali datang di rumah Joe itu, Mambu di Beni. Ada teman yang begitu, itu kita bilang, aku tuh begitu. Aduh, pendeta itu tadi lebih baik di jadi dia pilih, dan dia bawa perekaman. Jadi undangan pertama kita tolak, kita undangan ketiga. Jadi itu undangan kedua dia nak tolak. Enggak, bukan salah. Dia nggak tolak, jadi dia nggak tunggu undangan kedua. Ya itu dia. Jadi kita langsung berpikir. Jadi sekali diundang aku datang. Itu dia, ya. Jadi kalau nah, jadi apakah jadi dia ini kalau masalah juru selamat dan Mesias nggak ada penundaan itu dia. Jadi kalau ikut Tuhan jangan tunda-tunda. Aduh, aku pikir dulu ya. Aku mau ikut nggak ya? Nah, jangan. Itu dia. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Itu dia, oke? Dari pengalaman ini Ini dia. masing-masing
kita berbeda ya dalam Ah. waktu pertama mau menerima ini kekabaran. Nah, saya secara pribadi, saya waktu awalnya dapat mimpi 3 kali. Saya sendiri cari itu siapa? Orang tua, saya ketemu langsung itu bulan sudah tidak langsung hari Sabat baru janji selesaikan apa yang di gereja Advent, langsung tidak tunda-tunda lagi. Kasih cepat waktu acara anak-anak, pasti juga begitu selesai apa cepat-cepat itu diskusi apa namanya sekolah sahabat di dalam jemaat, sudah kita sudah kode ini cepat-cepat jawab ke mama tua jadi kesempatan pokoknya tidak menunda-nunda awal itu langsung Jadi ini nggak tunggu ajakan kedua ya. Nah, kenapa istilahnya kita tahu bahwa apa yang terjadi sama Petrus sebelum dapat undangan ini? Oke, kita mau lihat ya. Sami. Dia juga telah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis. Jadi keduanya ini sudah dipersiapkan oleh khotbah siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi udah diimpress dulu belum? Sebelum ketemu juru selamat sudah diimpress sama khotbah Yohanes Pembaptis. Lalu, Sami? Dan dia bertugas menemui juru selamat. Itu dia. Jadi udah ditawarin, yuk ketemu, ini aku udah ketemu. Dia nggak tunda-tunda, dia langsung dan pergi langsung ketemu juru selamat itu. Oke? Nah, sekarang ceritanya udah ketemu Tuhan Yesus. Oke? Dan bayangkan ketika kita menerima Tuhan Yesus pertama kali, yang dilihat oleh Petrus, Tuhan Yesus juga melihatnya di kita. Itu dia. Oke? Apa yang Tuhan Yesus lihat tentang Petrus di sini pada waktu dia mau ketemu dengan Tuhan Yesus dan udah ketemu saat itu? Silakan Sami. Mata Kristus tertuju kepadanya, membaca karakter dan sejarah hidup. Itu dia, sampai situ. Jadi dia langsung lihat, oh ini karakter, ini orang seperti ini. Dia langsung lihat dia punya masa lalu seperti apa, bayangin. Oke? Ya, oke. Jadi kalau ikut Tuhan, ya, enggak ada yang kita mau tutupin. Kalau masalah manusia kan kita mau kelihatan baik, toh. Oh ini sama Tuhan Yesus, kita orang sejarah, motif, dia tahu semua. Lalu apa lagi? karakter Nah, coba apa Sami? Lanjut. Jadi sifatnya impulsif kan yang cepat kan, cepat gitu kan, yang cepat menanggapi sesuatu ya kan, semua kan impulsif, oke? Aja yang jadi dia tahu ini orangnya penuh dengan kasih dan simpati nih orang. Tuhan tahu, oke? Lalu Tuhan tahu dia ada ambisi nih. Tuhan tahu semua. Oke? Lalu kepercayaan dirinya? Wah, ini Peter nih kepercaya diri nih. Pede, ya. Lalu Tuhan tahu kapan dia jatuhnya, dia tahu walaupun pertama kali ketemu, bayangin. Oke? Lalu pertobatannya, Tuhan tahu kapan dia bertobatnya. Dan kematian. Itu dia. Dia malu, dia kan jadi kalian ini bukan dia mau angkat barang, kan yang beban moral. Karena begitu berlaku itu kan dia yang di ruang perjamuan itu kan semuanya mau pilih dan menyenangkan. Oke, jadi kesimpulannya di sini ya, kalau kita posisikan diri kita seperti Peter,
Tuhan sudah lihat semuanya. Itu dia. Sampai akhirnya kita mau hidup tuh Tuhan udah lihat semuanya kalau kita ikut Tuhan. Ya. Apakah kita menyangkal atau kita mempertahankan semuanya, Tuhan sudah lihat. Nah, yang paling penting sekarang kita pastikan pilihan kita seperti apa. Itu dia. Ya. Itu dia. Makanya yang paling utama spirit yang Peter punya yang dari awal apa? Nggak ada penundaan yang Peter lakukan kalau ikut Tuhan. Itu dia ya. Sampai mati martirnya itu sudah tahu. Tuhan sudah tahu, udah lihat. Jadi waktu misalnya kita bilang, jadi setiap manusia yang Tuhan lihat, Tuhan sudah lihat ini pada akhir hidupnya dia sangkal saya atau tolak saya sudah lihat. Kita yang nggak tahu ya. Kita yang nggak tahu, kita yang harus mengungkapkan, dan ini pengungkapannya ini untuk orang-orang di sekitar dan untuk judgment, keperluan judgment kan. Kalau Tuhan sudah tahu semua, betul? Itu dia. Kayak setan, ya kan? Ya Tuhan bisa aja langsung nggak adakan, tapi itu keperluan alam semesta untuk lihat siapa setan dari buahnya gitu. Kayak contohnya sekarang, misalnya Tuhan udah tahu, oh Sami ini misalnya menyangkal, toh Tuhan bisa binasakan Sami saat ini kalau dia menyangkal menolak Tuhan. Tapi Tuhan biarkan buahnya matang supaya orang nggak akan tuduh Tuhan. Oh Tuhan ini terlalu kejam untuk binasakan Sami. Contohnya kayak gitu toh. Oh ketika Tuhan binasakan Sami itu orang-orang udah tahu. Oh Tuhan adil. Kita udah lihat buahnya. Itu dia. Ya. Jadi make sure yang kita tanam sekarang benih-benih yang baik supaya buahnya apa? Baik. Itu dia. Oke? Oke. Jadi udah lihat kita punya pertemuan Yesus dan Peter pertama kali ya. Nah, sekarang kita lihat ya, mengikut Yesus itu akan jadi seperti apa sih? Oke. Jadi pertanyaannya apa? Jadi mau jadi apa sih kalau kita ikut Yesus gitu kan? Kita baca Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan Yesus berjalan melalui sungai Galilea melihat dua saudara, Simon yang dipanggil Petrus dan Andreas, saudara mereka sedang menyebarkan jala di danau. Sebab mereka menjalankan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Lalu mereka pun dalam meninggalkan jalan dan mengikuti dia. Itu dia. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita mau jadi penjala manusia. Ingat itu. Boleh? Ya, penjala manusia artinya kita akan mempengaruhi orang supaya bisa ikut Tuhan Yesus juga. Ya. Jadi bisa nggak kita mempengaruhi orang untuk ikut Tuhan Yesus kalau kita nggak tertarik untuk ikut Tuhan Yesus? Nggak bisa. Boleh? Itu dia ya. Boleh kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu nggak bikin mereka pindah kerja. Tetap mereka penjara. Cuma yang diganti dia punya objek. Jadi nggak berubah banyak. Tuhan nggak ada istilahnya sesuatu yang jauh dari kemampuan kita. Prinsip yang sama dari penjara itu yang Tuhan pakai dijadikan penjara. Karena mungkin waktu ini kan banyak melarang ini dia berjalan. Kamu jalankan ini, kamu jalan manusia. Oke, mari kita lihat apa artinya menjadi penjala ikan. Penjala manusia kok, penjala ikan. Oke. Siapa sekarang? Mak Mei, silakan. Lydia kalau gitu. Boleh yang keras ya, Lid? Respon worker halaman 24. Ketaatan yang cepat dan tidak diteruskan lagi dari orang-orang ini. Jadi waktu dipanggil ikut aku gitu kan, mau jadi penjala manusia nih. OB-nya cepat atau pikir-pikir dulu? Dan ragu-ragu enggak? Jadi walaupun ya ikut deh, aduh gimana ya? Tapi enggak ada gitu. Ikut tapi itu enggak ada di kata kamusnya Peter dan Andrew, enggak ada. Kalau ikut ya ikut. Nah, itu dia. Ya, yakin sekali. Lalu apa?
tanpa janji upah. Nggak ada janji, kamu bulanan aku kasih 1,5 juta ikut kita terus dapat HP, dapat ini, nah, terus kamu punya apa? Dapat jaminan ya, anak-anakmu semua nanti disekolahin, nggak ada itu. Nah, nggak ada ya. Nampaknya luar biasa. Tahu nggak? Ini kayak kok aneh gitu, betul nggak? Orang nggak dijanjiin apa-apa gitu kan? Misalnya kita mau ikut kerja orang aja ada banyak janji toh. Kamu dapat ini, dan semakin kita mau ikut kalau janjinya banyak embel-embelnya, betul nggak? Aduh, aku mau betah di sini, dapat rumah, dapat motor, dapat mobil, aduh sedap sekali, gitu kan? Ini disuruh, ayo ikut mau jadi penjala manusia. Dapat apa? Tuhan nggak bilang, nggak kasih tahu nanti kamu dapat ini, nggak dibilang apa-apa. Ikut aku, saya mau jadikan kamu penjala manusia. Bayangin, ini dia ya. Lalu Perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang disertai dengan kekuatan yang mendorong. ini dia. Jadi ini kalau dibilang ini nampaknya luar biasa sekali kan? Kok bisa ketarik? Karena apa? Undangannya Tuhan Yesus itu ada kuasa kalau orangnya menerimanya, undangan tersebut. Itu dia. Jadi itu karena apa? Kok bisa itu si Peter? Oh iya, karena apa? Firman-Nya Tuhan. Itu dia. Boleh? Jadi bisa nggak manusia itu mau ikut Tuhan atau pakai kuasanya Tuhan? Pakai kuasanya Tuhan. Ya. Oke, bisa? Lalu? Kristus akan menjadikan para nelayan yang rendah hati dalam hubungan dengan dirinya sendiri sarana untuk membawa manusia keluar dari pelayanan setan dan menempatkan mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Itu artinya penjala manusia. Boleh? Penjala manusia itu artinya apa? Menarik manusia yang melayani setan untuk melayani Tuhan. Itu dia. Boleh semuanya? Jadi ini suatu pekerjaan yang ditawarkan tanpa jaminan upah duniawi. Itu dia. Boleh? Dan apa? Dan Peter ikut sungguh-sungguh sama Andreas. Itu dia. Tanpa tanya-tanya dia ikut langsung. Dan itu karena apa? Kuasa firman yang mengundang Petrus dan Andreas. Dan kuasa firman itu mengundang kita semua. Nona, mau nggak jadi penjala manusia? Kamu mau nggak? Mau jadi nelayan yang mau rubah orang supaya nggak melayani setan, supaya melayani Tuhan. Maribel, Aca, Sami, mau nggak tolong orang supaya nggak jadi hamba setan, jadi hamba Tuhan? Mantap nggak itu? Itu, ya. Itu dia. Bagaimana tolong orang supaya nggak jadi apa? Hambanya setan, tapi jadi apa? Hambanya Tuhan. Ini ya. Itu namanya penjala apa? Manusia. Dipakai dalam berhubungan makanya itu yang orang-orang yang jahat itu orang perlu pikirkan itu yang lebih gampang di Kristus dibanding orang yang pinter-pinter kan tidak dibilang pinter mau dibilang dia jahat yang mau dipakai Tuhan berhubungan dengan Tuhan baru nanti yang penjala manusia bisa aktif kan. Kalau dia tinggi hati mana dia orang tahu kan yang paling di sini nggak ada pemerintahan ini orang bukan kali ini. Terus kalau melihat umur ini masih banyak studi muda dari Petrus. Oke. Jadi yang paling penting apa? Ingat, ini pengalaman Peter adalah pengalamannya kita. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk jadi apa? Penjala manusia. Ya, dan artinya kita mau bekerja untuk mau tolong orang supaya nggak jadi hamba setan, tapi jadi hamba Tuhan. Dan nggak bisa kalau kita sekarang mau tolong orang untuk jadi nggak hamba setan, tapi kita mau jadi masih hambanya setan, bisa nggak? Nggak bisa. Itu dia. Jadi Aca apa itu penjala manusia artinya? Apa tadi?
fokus toh, Dek. Untuk membawa manusia keluar dari pelayanannya setan kepada pelayanannya Tuhan. Oke? Baca. Supaya orang jadi melayani Tuhan sekarang, bukan melayanin setan lagi dalam kehidupannya. Gitu ya. Karena di kehidupan ini cuma dua toh. Mau melayani Tuhan atau melayani siapa? Setan. Itu dia. Nah, jadi waktu Peter lihat Tuhan Yesus ya, jadi kan ini Peter udah ketemu Tuhan Yesus dan diajak kan? Oke? Nah, sekarang apa yang Peter lihat tentang dirinya waktu dia lihat Tuhan Yesus? Boleh? Oke? Jadi apa yang Peter lihat tentang dirinya ketika dia lihat Tuhan? Nah, kita mau lihat dulu ya. Cerita di Lukas 5. Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Oke, kita mau baca aja ini. Dibilang ini ceritanya adalah bahwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, ya. Lalu orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan, ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, ya. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Boleh? Ini lagi mengajar toh? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Boleh? Kira-kira Simon ini nelayan yang handal toh? Ya toh, betul kan? Bukan yang baru belajar nelayan. Ya kan? Istilahnya kayak gitu. Ini lagi ngomong sama yang biasa menjala ikan, betul nggak? Oke. Akhirnya Simon menjawablah, "Guru," ini udah jadi muridnya toh? "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Oleh, jadi Revelation sepanjang malam Simon mau tangkap ikan, dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Boleh? Revelation. Jadi Simon, jadi Yesus suruh apa? Suruh Simon untuk tebar jala buat tangkap ikan. Tapi Simon bilang, sudah sepanjang malam mau tangkap, nggak ada ikan yang dapat. Boleh? Oke? Dan biasanya kan nangkap ikan malam toh? Nah, itu dia. Ini apalagi bukan malam, ya kan? Disuruh nangkap ikan lagi. Oke? Lalu aku terus tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya. Oke? Karena engkau ini yang suruh, aku akan menebarkan jala. Ini dia. Boleh? Ya, jadi walaupun mustahil, kayaknya nggak masuk akal, saya sudah tebar sepanjang malam, tapi nggak dapat, tapi karena engkau yang berfirman, saya akan nurut kamu, engkau. Gitu dia. Oke? Dan setelah mereka melakukannya, mereka nangkap sejumlah besar ikan sampai jalannya rusak. Itu dia, oke? Lalu dia kasih syarat, tolong, supaya apa? Perahu lain bantu untuk bawa ikannya, oke? Lalu diisilah perahu itu dengan ikan dan perahunya hampir tenggelam. Ini dahsyatnya, oke? Oke? Ya. Lalu apa yang Petrus lihat tentang dirinya? Ayat 8 yang penting. Ya. Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa." Ketika ikut Tuhan Yesus dan lihat dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus, saya akan rasa diri saya berdosa. Itu dia. Ya. Dirinya berdosa. Tahu nggak, ikan laut itu kan melambangkan banyak orang kan? Laut.
Dan yang di dalam laut ada ikan kan. Dan ini pekerjaan Petrus yang secara natural ini melambangkan akan banyak jiwa-jiwa yang selamat. Itu dia. Betul nggak? Tetapi langkah awal sebelum kamu bisa tarik orang-orang untuk berhenti ke pelayanan setan, kamu harus sadar kamu orang berdosa. Itu langkah awal. Bagaimana? Boleh? Jadi kalau kita nggak pernah sadar kita berdosa, kita punya kesalahan, kelalaian yang harus dirubah, oh kita harus berubah ini, kita salah ini, kita harus berubah. Dan berubahnya nggak, nanti aja deh, nanti tunda-tunda, aku pikir-pikir dulu lah mau berubah atau enggak. Nggak akan pernah bisa jadi penjala manusia. Itu dia. Jadi kalau memang ikut Tuhan Yesus, akan Tuhan ungkapkan apa dosa-dosa kita yang harus diungkapkan, bukan artinya untuk selalu dipelihara, tapi untuk bisa diperbaiki. Itu aja, John. Oke. Lalu dibilang, ya. Lalu yang bersama-sama dengan mereka takjub semua karena banyak sekali ikan, betul? Terus ada Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius, teman Simon. Ini dia kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini dia. Ya. Itu dia. Dan setelah mereka menghela itu mendorong perahu-perahu ke darat, ini baru dapat ikan banyak loh, teman-teman. Ya. Dibilang mereka tinggalkan ikan-ikan yang banyak baru didapat dan ikut Tuhan Yesus. Bayangin. Bayangin gini loh, ibaratnya kayak gini ya. Misalnya nih ya. Misalnya kayak gini ya, contohnya toh. Ada angsa bertelur emas banyak sekali, ya. Kira-kira terus angsanya belok ke kanan. Telurnya tetap di sebelah kiri. Mau mati-mati sama DP telur atau ikutin DP angsa? Ikut DP angsa karena itu yang menghasilkan DP telur. Kalau ikannya semua di perahu, ya kan? Yesusnya sudah pergi ke sana, ngapain mempertahankan ikannya? Pergi yang ikut sama firman-Nya. Ini loh, itu dia. Firman-Nya yang menghasilkan. Iya, yang bikin ikan itu, betul nggak? Jadi buat apa? Banyak orang yang apa? Mempertahankan ikannya, mati-mati di ikannya, lupa sama DP firman yang buat DP ikan. Itu dia. Nah, kita yang mana? Ya toh? Kita yang mana ini sekarang? Ya toh? Ya. Mereka gini nggak? Mereka gini, Tuhan, kita ikut habis orang jual DP ikan-ikan ya. Ya, ini nanti DP ikan jualan nanti for pekerjaan Tuhan, no? Ada enggak? Enggak. Ikut Tuhan nomor 1 buat mereka. Mereka nggak ada pikir jualan ikan dulu nih. Tujuan otak mereka bagaimana mau jala manusia. Kita pun harus pikir gitu, saudara-saudara. Jangan pernah pikir kita mau bantu pekerjaan Tuhan. Kita harus tolong, bukan kita yang mau tolong, Tuhan yang harus tolong kita jadi penjala manusia. Bukan kita tolong Tuhan supaya apa? Bisa jala manusia. Salah. Betul nggak? Kita pikir, aduh kita harus tolong Tuhan, no ini. Betul nggak? Kita harus tolong Tuhan. Kita harus jual ini ikan. Jadi firman Tuhan nanti, Jo. Ya toh? Firman Tuhan belakangan. Yang punya firman so di sana so khotbah-khotbah di pinggir danau so khotbah-khotbah. Apakah Peter, Tuhan ada 2 perahu ikan isi full ikan, kita jual dulu ya? Ada gitu? Terus Tuhannya Bible study di sana, jualan ikan dulu gitu? Nggak ada. Tuhan ikan-ikannya uangnya nanti buat support Tuhan punya pekerjaan. Tapi sorry ya Tuhan, kita nggak bisa ikut Tuhan mengajar ya. Kita mau sibuk jualan ikan. 2 besar, hampir tenggelam. Begitu? Enggak. Ingat fokus ikut Tuhan sekarang, kita mau jadi penjala manusia. Itu dia, penjala manusia. Tuhan nggak deskripsikan, make sure jala ikan nggak. Kita mau jala manusia. Itu dia. Bisa semuanya? Karena dibilang apa? Apakah mereka bawa beberapa ikan untuk bekal? Enggak. Meninggalkan segala sesuatu. Baru dapat. Ditinggalin semua demi Tuhan Yesus. Karena dia udah lihat dahsyatnya. Jadi
Itu dia. Berbanding terbalik bangsa di Lot ya. Diutamakan lalu Tuhan. Itu dia. Jadi orang yang mengutamakan firman Tuhan nomor satu di hidupnya adalah orang yang tahu ini dahsyat banget dan nggak bisa digantikan oleh apapun. Bisa nggak itu? Ya, kayak Peter kan, tercengang-cengang. Kayak tadi kan dibilang kan, sepanjang malam Tuhan kita udah cari ikan, nggak satu pun nggak dapat. Tapi Engkau yang firmankan, oke kita akan bikin. Bener firmannya jadi. Itu dia. Jadi yang kita kejar di sini firman-Nya. Firman, kemana ada firman, di situ adalah kuasa. Dan ingat, firman itulah yang berkuasa untuk membuat kita, dorong kita untuk bisa ikut Tuhan, itu firman-Nya kan. Ingat tadi kan, kuasanya, ajakan Tuhan tuh ada kuasa untuk tarik. Ikut aku, itu kuasanya. Itu dia. Kenapa ajakan itu nggak sensitif buat orang, untuk orang langsung ikut? Karena banyak hal-hal dunia di pikirannya, sehingga daya tarik firman yang berkuasa itu nggak ketarik itu orang, karena otaknya apa, dipenuhi hal-hal dunia. Itu dia. Jadi, gimana Lid? Banyak ikan. Kalau nggak jumpa kayaknya mau rugi dah. Itu pikiran itu, misalnya DP untuk rugi itu tolong pikir nanti mau rugi padahal kalau yang nggak firman dari duit. Betul. Iya, ini dia. Iya. Jadi kalau kita memang mau jadi penjala manusia yang benar, kita akan contoh ini. Saya akan tinggalkan segala sesuatu karena mau ikut ini firman kebenaran ini. Ini nomor satu ini dari segala-galanya. Mau ikan kah, mau apakah, mau buah markisa kah, avokat kah, apakah, firman nomor satu. Itu dia. Karena saya mau pertahankan ini pisang goroho. Pisang goroho ini diciptakan sama firman. Betul enggak? Itu dia. Jadi lebih baik saya firmannya saya utamakan. Karena firman ini kita tahu menjadikan segala sesuatu. Itu dia. Bahkan kalau saya mati pun, firman inilah yang saya cari dahulu akan bangkitkan saya. Jadi kalau saya nggak nomor satukan ini firman yang powerful, nggak bisa kita jala manusia, nggak bisa jadi penjala manusia. Itu dia. Itu dia. Iya, betul. Itu dia. Ya. Itu. Ini makanya ingat, belajar itu prinsip. Mungkin kita nggak hafal DP kutipan, tapi itu prinsipnya yang kita bawa dalam kita punya keputusan hidup hari-hari. Dalam hal-hal kecil apa semua, kita pilih yang mana yang utama, prioritas, itu kita tahu. Itu dia. Jangan pernah bantu Tuhan, tapi kita harus minta tolong Tuhan untuk bantu kita. Gitu ya. Betul. Betul. Jadi apa? Setelah lihat apa? Tuhan begitu powerful, Peter rasa apa? Berdosa sekali. Dan waktu dia berasa berdosa, dia lihat ikan-ikan nggak bisa nolong saya mau berhenti berdosa. Ya toh? Yang bisa bantu saya untuk dia. Jadi dia tahu permasalahannya apa. Dan dia tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan tambahkan itu nggak bisa tolong dia untuk berhenti berdosa. Makanya dia tinggalkan DP ikan-ikan, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan dia punya fokus mau berhenti berdosa. Karena dia udah sadar dia orang berdosa. Boleh semuanya? Nah, kutipan terakhir kita malam ini ya. Sebenarnya ada 5 halaman ini, tapi kita yang ini aja ya. Sambung kapan saja yang bisa lah ya. Iya, betul. Nggak habis juga minggu lalu ya. Oke, kutipan ini ya. Nah, kita baca aja karena supaya ini ya. Dalam zaman Kristus ya, pada zaman Kristus ya, kita terjemahin Inggrisnya ya, jadi mungkin nggak sama. Zamannya Kristus ini, pemimpin-pemimpin agama ya, merasa bahwa mereka ini kaya akan harta spiritual. Oke?
Boleh? Jadi rasa dirinya udah apa? Mantap. Kayak rohani. Oh, kita udah belajar Amsop dari tahun berapa, Mama? 9. Mas itu 2009. 18. Berapa tahun? 6. 2014, 2018 toh? Nah, hampir 6 tahunan ya. Jadi, oh sudah 6 tahun, udah banyak tahu, udah lama belajar. Apakah sama kayak orang religious leader? Kayak pemimpin-pemimpin agama? Rasa apa? Rasa diri kaya hal-hal spiritual. Boleh? Lalu, makanya doanya orang Farisi apa? Tuhan, terima kasih. Saya nggak seperti Tante Reni. Saya nggak seperti Mary Bell. Saya nggak seperti Nona. Itu doa orang Farisi, merasa dirinya lebih dari orang lain. Karena rasa sudah apa? Kaya akan hal-hal spiritual. Oke? Lalu ini ya. Namun dari situ aja ya. Itu kita langsung cut di situ. Di antara orang banyak yang mengelilingi Yesus, oke? Ada beberapa orang. Kalau beberapa orang semuanya enggak? Enggak, ya. Oke? Jadi ingat, walaupun ingat Tuhan Matius 5 itu bicara di atas bukit kan? Dan keluar waktu dia berbicara di Deuteronomi 32 ayat 1-2 dia punya firman kayak apa? Hujan. Jadi walaupun firman diungkapkan dan kayak hujan, dan hujan itu late rain, early rain, betul? Dibilang hanya beberapa orang saja yang terima. Boleh? Jadi make sure kalau assembly kita dapat benefit early dan late rain-nya. Karena ada orang yang bisa benefit, ada yang enggak. Itu dia. Oke? Lalu dibilang di sini, oh, ada beberapa orang yang merasakan kemiskinan rohani. Kayak Petrus kan? Dia waktu dekat terus sama Tuhan Yesus, aduh saya ini orang berdosa, betul? Itu dia. Nah ini dia. Ketika kuasa ilahi dinyatakan melalui ikan-ikan yang ajaib, langsung 2 perahu full, betul? Petrus tersungkur di kaki juru selamat sambil berseru, "Enyahlah daripadaku, karena aku ini orang berdosa ya Tuhan." Maka di antara orang banyak yang berkumpul di gunung itu, ada jiwa-jiwa yang di hadapan kemurniannya merasa dirinya apa? Celaka, ya, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu dia. Jadi kehadirannya Kristus ada 2 tipe. Oke? Kemurniannya Tuhan Yesus ada membuat dampak kedua orang. Ya. Dampak yang pertama, orang yang langsung sadar, aduh aku orang berdosa. Orang yang kedua bilang, ini orang tegur-tegur tapi dosa terus. Nggak bisa ngomongin yang lain apa? Selalu ungkit-ungkit, selalu ngomongin ini. Jangan korek-korek luka lah. Ini udah luka berdosa, dikorek-korek nanti tambah dalam. Ada yang satu apa? Tuhan, saya orang berdosa. Ada 2 tipe seperti itu. Nah, kita yang mana? Apakah kita waktu dengar firman-Nya, ya, lihat murninya diungkapkan, betul kan? Semua, ya. Bayangin kalau Tuhan Yesus kalau tegur loh. Tegur. Orang Farisi, kamu seperti kuburan. Luarnya putih tapi dalamnya tulang belulang. Tuh. Jangan pikir loh Tuhan Yesus ngomong apa adanya. Oh, kamu seperti ular beludak. Waduh, bayangin. Ya. Ya. Jadi ada 2 tipe orang ketika dengar itu seperti Petrus, ya kan? Kuasa ilahinya kan firman-Nya kan? Ya kan? Pertanyaannya kita bagian yang seperti orang yang mana? Ketika ada kehadiran Tuhan Yesus melalui firman-Nya, kita rasa nggak kita berdosa dan butuh juru selamat? Itu yang paling penting. Oke? Jadi dengan meat and drink ini kita tahu meat ini melambangkan bukan tubuh Tuhan Yesus, tapi apa?
Firman-Nya. Dan firman-Nya itu lah yang menegur kita punya apa? Kesalahan-kesalahan supaya dapat diperbaiki. Dan kesalahan-kesalahan itulah yang kita hamba siapa? Kalau masih salah-salah, hamba setan. Dan Tuhan mau rubah kita supaya kita jadi hambanya benar-benar, dan hamba Tuhan yang benar-benar inilah yang akan menjala hamba-hamba yang pelayan setan jadi hamba Tuhan. Itu dia. Jadi dengan kita makan meat and drink ini mau ingatkan kita tujuan hidup kita adalah penjala manusia. Tujuan hidup kita bukan mau menolong Tuhan akan ministrinya. Bukan. Ya, kita mau dijadikan Tuhan penjala manusia, itu tujuan hidup kita. Oke, apakah ada pertanyaan dari pelajaran malam hari ini? Biarlah pengalaman Petrus pada mula-mula ini, semangatnya itu boleh kita miliki. Awal-awal nggak pernah nunda-nunda, Sudah ya kan? dijadikan jala ikan, berarti kita harus nggak berdosa. Betul. Iya kan? Makanya Pentekost kan? Pentekost penjalaan manusia sampai udah mau robek DP jala toh? Betul nggak Pentekost kan? Dan Pentekost itu dicurahkan kepada yang apa? Tidak ada noda. Itu dia. Dan apa? Waktu tidak ada noda apa? Murid sesatu sama lain sudah beres semua di ruangan atas, saling memaafkan, saling mengakui kesalahan, rendah hati, itu semua sehingga bisa Pentekost. Dan Pentekost itu adalah nggak pernah dicurahkan kepada yang masih ada cacat nodanya, masih ada dosanya, masih ada belum di-cleanse lah hal-hal dosanya itu. Oke, Nona? Mary Bell bisa? Ya, jadi kita mau menghadapi masa yang apa? Masa yang sulit. Dan yang bisa bertahan adalah yang terima metrai. Ya, dan terima metrai itu artinya memiliki karakter Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita mau sungguh-sungguh, dan dari pengalaman Peter ini kita bisa rasakan bahwa kita itu nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan, dan kita mau dipanggil Tuhan, mau ikut Tuhan tanpa tunda-tunda untuk menerima panggilannya. Jadi nggak pikirin ikan-ikan kita ya, tapi mau tinggalkan semuanya dan benar-benar ikut Tuhan. Dan menilai firman Tuhan itu lebih daripada segala sesuatu. Walaupun ada yang menilai firman Tuhan nggak lebih dari segala sesuatu, apakah orang itu patokan saya? Bukan. Patokan saya adalah firman Tuhan, bukan orang. Oke? Oke, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin.